Bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kita boleh belajar bersama-sama dengan tema yang sangat menantang, ya. Buka atau robek topeng kerohanianmu, hai para pelayan dan hamba Tuhan. Terima kasih untuk tema yang menantang ini. Saudara, saya tidak tahu sejak kapan di dunia ini ada topeng, mask, ya, penutup wajah. Itu sejak kapan tidak tahu. Tapi kalau kita membuka buku-buku sejarah masa lalu, ternyata topeng-topeng itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Biasanya dalam seni pentas, ya, di panggung, untuk menunjukkan siapa yang diperankan, ya, dari satu orang bisa mempunyai ribuan wajah, tergantung dia mewakili karakter siapa. Itu topeng. Nah, ternyata Tuhan kita Yesus Kristus paling gak suka topeng. Kenapa? Ada 3 hal alasan kenapa Tuhan Yesus tidak suka topeng. Yang pertama, kalau ada orang pakai topeng, wajah yang ditutupi, berarti itu pasti palsu, karena gak asli wajahnya sendiri. Hal kedua, kenapa Tuhan Yesus gak suka dengan topeng? Karena topeng itu menutupi keaslian. Nah, Tuhan kita itu genuine. Dalam bahasa Inggris, murni, asli. Gak suka ada campuran, tidak suka ada kamuflase, ya, tidak suka. Betul. Ini nak, saudaramu dari Illinois, Amerika Serikat, ya, luar biasa topiknya. Betul. Jadi Tuhan Yesus suka yang murni, yang asli, jangan ditutup-tutupi. Alasan ketiga, kenapa Tuhan gak suka topeng? Yang gak setuju gak apa-apa, tapi jangan marah dan jangan keluar, ya, dari pelajaran ini. Tetap aja di situ. Topeng itu 90 sekian persen pasti penipuan. Betul enggak? Karena enggak asli. Maka itu pakai kedok, ganti wajah, padahal orangnya sama, hatinya sama, tapi ingin ganti wajah supaya dilihat oleh orang lain. Nah, Tuhan enggak suka itu. Matius 23, kalau saudara baca mulai ayat 13 kalau tidak salah. Wih, ngeri sekali. Setiap kalimat di Matius 23 itu selalu ada satu kata yang mengerikan. Celakalah. Nah, Filipus ada nggak ya di Zoom? Ada Pak. Oh sudah, jadi host. Ya, terima kasih. Kita lihat ini. Matius 23. Ayat 13 ya kalau nggak salah. Filipus, coba cari, tunggu. Iya. Ya betul, mulai 13. Setiap kata. Filipus coba cari berapa terjemahan, ya, supaya kita bisa mempelajari. Nah, ini heran. Saya heran sekali. Pribadi Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut, begitu sopan, tiba-tiba di peristiwa ini dia berkata, celakalah, celakalah, celakalah. Enggak enak sekali.
celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Wih, kan gak enak sekali. TSI. Lalu, BIS ya. BIS. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Ih, gak enak sekali. Tukang berpura-pura. Pinter main sandiwara. Kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Tuhan. Tapi kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Tuhan. Dan orang yang lain mau ingin menjadi umat Tuhan, kalian rintangi. Jahat ini. TSI. Lalu waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus langsung menegur para pemimpin Yahudi. Celakalah kalian, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini. Izinkan saya memakai bahasa gaul, tapi jangan tersinggung. Bahasa gaul ya begini. Kalian biasa menipu emak-emak. Masih ingat? Sejak pemilu 2014, pilkada dulu ya, pemilu. Maka muncul istilah baru di Indonesia, emak-emak. Itulah janda-janda. Maaf ya, jangan marah. Kalian biasa menipu emak-emak dengan memakai alasan seperti ini. Saya akan membantu kamu untuk mengurus harta suamimu yang sudah meninggal. Tetapi sebenarnya kalian hanya berpura-pura membantu karena kalian mau mencuri harta itu sampai habis. Aduh, maaf. Pernah dengar istilah ACT berapa bulan yang lalu? Ternyata orang-orang yang selalu pakai topeng, selalu, bukan biasanya, itu pasti tokoh-tokoh agama, orang-orang beragama. Serius. Itu yang pakai topeng, menipu, menggunakan kedok agama. Lihat bulan yang lalu di Garut, emak-emak janda-janda dibohongin bayar 25.000 rupiah bisa masuk surga. Lo kok percaya? Saya sampai heran, berita itu viral. Lah surga kok lebih murah dari nasi bungkus? Cuma 25.000. Sekarang lihat, tidak ada penipuan yang mujarab dan sukses selain menipu dengan kedok agama. Catat ini baik-baik. Wih. Dan tertulis ini, TSI-nya jelas sekali. Terus, dan untuk menutupi kejahatan itu, kalian berdoa panjang-panjang di rumah pertemuan, rumah ibadah. Supaya orang berpikir bahwa kalian orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Tuhan pasti loh, nggak main-main, pasti akan memberi hukuman yang berat kepada kalian. Menyedihkan sekali.
Ayo hari ini kita berubah. TSI yang ketiga Filipus naik lagi. Yesus berkata, celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Di antara kamu ada yang merampas harta para janda, lalu berdoa begitu panjang dalam kumpulan umat Yahweh, supaya kamu dianggap sebagai orang baik. Tuhan pasti loh, akan menjatuhkan hukuman berat kepada, tolong di mute, tolong, halo, yang di Zoom ganggu sekali. Tolong Gus, ya terima kasih. Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman berat kepada setiap orang yang berbuat demikian. Lagi sekali, ketika di dalam gereja pengkhotbah mengiming-iming surga dengan cara beri, Tuhan pasti memberi. Nah itu topeng. Ayat 14. Mungkin TSI-nya aja ya Filipus supaya cepat waktunya. Ayat 14. Kita melihat ini luar biasa. Ayat 14 TSI-nya. Oh ya. Celakalah kalian. Ya, 14-nya TSI. Celakalah kalian, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tokoh agama lagi. Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik. Kalian menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit bagi mereka menjadi warga kerajaan Tuhan. Sementara kalian sendiri tidak mengikuti jalan masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan malah menjadi penghalang besar untuk orang-orang lain yang mau masuk ke sana. Saudara, di antara ayat-ayat celaka-celaka itu, yang paling mengerikan ayat 15. Weh, kiranya kita tidak melakukan itu. Ayat 15. Ayo, kita robek topeng kerohanian kita. Buang jauh-jauh. Supaya kita nggak dimarahi dan nggak dihukum Tuhan. Pasti hukumannya. Oke. Ayat 15. Ya. Celakalah kalian. Celaka lagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik. Tidak banyak orang yang mau menjadi anggota kelompok kalian. Gak banyak. Jadi kalian mencari ke sana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompok kalian. Kelompok apa? Kelompok penipu. Maaf. Dan ketika orang itu menjadi anggota kelompok kalian, kalian menjadikan dia calon anggota neraka yang 2 kali lebih jahat dari kalian sendiri. Tuhan ampuni kami. Jangan seperti itu. BIS, celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian pergi jauh-jauh menyeberang lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia jadi calon neraka. Oh, ngeri. Yang 2 kali lebih jahat
daripada kalian sendiri. Maka itu di antara ayat-ayat celaka ini, ayat 15 ini mengerikan. Saudara, ayo kita berubah. Robek topeng kita. Jadilah asli apa adanya. Enggak usah dipoles. Tanggal 17 Agustus yang lalu, saya ada di suatu acara hebat. Pertemuan 300 sekian para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan di Serpong. Di sebuah komunitas Breakthrough Community Church, BCC. Nah, saya mendengar seorang hamba Tuhan dari Malaysia, Pastor Cyrus, mengajarkan. Saya dapat berkat luar biasa. Kata dunia dalam bahasa Yunani ada beberapa, tapi satu yang dibahas, kosmos. Itu dunia. Ternyata dari kata kosmos itulah muncul istilah kosmetik. Nah, kalau saudara mendengar kata kosmetik, langsung tahulah. Dan jangan hanya bicara, hanya mengatakan kalau yang pakai kosmetik pasti cewek. Tidak. Di zaman sekarang ini tidak sedikit pria-pria juga pakai kosmetik. Enggak salah. Ya, jangan menyalahkan orang yang pakai kosmetik. Tidak salah. Ternyata kata kosmos, tolong di mute ya. Maaf. Ya. Ternyata kata kosmetik itu adalah istilah dari kosmos yang artinya dunia ini. Nah, tolong bisa di mute nggak ya? Makasih. Nah, saudara, tapi jangan marah dulu ya. Topik yang kita bahas, robek topeng kerohanian. Maaf. Saudara, perhatikan. Ternyata hampir 100% kosmetik itu adalah topeng. Karena yang asli dipoles. Ya, dari Jerman, Guten Tag. Kalau ini masih di Amerika terus sudah balik Jerman, ini anak saya ini. Jadi kosmetik itu adalah topeng. Lagi sekali nggak salah. Orang pakai kosmetik tidak salah. Tetapi jadi salah kalau dia nggak puas dengan penampilannya lalu dipoles kosmetik. Nah, itu yang jadi salah. Saudara, kita harus hati-hati dalam hal ini. Dan itulah kemunafikan. Itulah topeng-topeng yang harus kita robek dari hidup kita. Harus kita robek. Kalau tidak, kita jadi penipu di hadapan Tuhan. Tuhan suka kejujuran. Tuhan suka kepolosan. Tuhan suka keaslian dan kemurnian. Catat itu. Biar orang melihat kita apa adanya. Nggak usah pakai polesan-polesan. Boleh yang mau pakai kosmetik silakan. Tapi jangan takut diketahui aslinya. Itu penting sekali dalam hidup kita. Ya,
asli itu indah. Ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Suatu hari saya baca ilustrasi lucu. Saya nggak tahu yang buat ini siapa. Ada seorang wanita menjelang umur 40-an. Entah bagaimana ceritanya, dia meninggal. Lalu sampai di pintu surga, ilustrasi loh ini. Malaikat membuka buku kehidupan. Dicari. Namamu gak ada. Sampai lama. Sehingga wanita ini gak masuk-masuk. Cari. Gak ada namamu. Nah, terus wanita ini tanya. Nah, terus bagaimana kalau namaku gak ada? Malaikatnya bilang, berarti belum waktunya kamu. Nah, terus gimana? Ya kamu balik ke dunia. Sampai nanti waktumu, kamu akan dipanggil. Akhirnya wanita ini balik ke dunia. Dia senang dong, hidup lagi, gak jadi mati. Nah, setelah dia balik ke dunia, dia menyadari, aku kok kurang cantik ya. Lalu dia istilah pakai kosmetik, dalam arti dia operasi plastik. Waduh, jadi beda penampilannya daripada sebelum meninggal yang pertama itu. Setelah sekian banyak tahun, entah di usia berapa, sudah cukup tua. Betul-betul dia mati. Jadi mati beneran. Pulang ke surga. Sampai depan surga. Ketemu malaikat lagi. Siapa namamu? Disebut ini. Loh. Namamu ada sekarang. Tapi kamu ini siapa? Nah, malaikatnya bingung. Karena wajahnya berubah. Ngerti gak ilustrasi itu? Nah saudara, maka itu Tuhan gak suka kepalsuan. Dia suka ketulusan. Untuk membuat hidup ini tulus, asli. Ya, saya berkata kepada semua anak-anak saya. Saya berkata kepada semua teman-teman. Yang khususnya hamba Tuhan. Jemaat, sering saya katakan, ingat ya, jangan menilai hidup seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan waktu sedang di mimbar. Mimbar itu panggung sandiwara. Catat itu baik-baik. Saya percaya semua kita setuju. Lalu saya memberitahu anak-anak saya, rekan-rekan saya. Nilailah hidup saya itu ketika sedang tidak khotbah. Jadi dalam hidup sehari-hari ketika hamba-hamba Tuhan tidak khotbah, itulah hidup aslinya. Nah, salah satu cara yang saya pakai sudah puluhan tahun ini. Kalau saya di rumah, sejak saya belum menikah, selalu ada orang lain yang saya ajak tinggal bersama-sama. Bahkan yang kenal saya, yang tahu saya, tahu. Dalam hidup saya, kata privacy, ya privat, ada yang bisa tolong saya enggak ya? Bahasa Indonesianya apa itu privacy? Ya, itu enggak ada. Saya tidak punya kata privacy. Kenapa? Saya ingin orang mengenal saya
apa adanya dalam hidup sehari-hari. Yang belum tahu, hari ini saya beritahu. Begitu ketatnya saya melakukan firman, rindu pribadi, kurang tepat ya, privacy itu bukan pribadi, oke lah pokoknya ngerti ya. Kalau ada gereja ngundang saya dan saya tanya, nanti ini kalau saya pergi sendiri, kalau istri saya ikut, saya nggak ada permintaan itu. Kalau istri saya nggak ikut, nanti saya akomodasinya di rumah jemaat atau di hotel. Rahasia. Mungkin juga ya, ini anak saya Jerry. Ya Jer, coba. Rahasia, privacy. Saya akan tanya, akomodasinya saya di hotel atau di rumah jemaat. Kalau mereka berkata di rumah jemaat, saya nggak ada permintaan lain, saya terima. Tapi kalau di hotel, maka saya akan tanya, kamar yang panitia buka untuk saya, itu kapasitasnya berapa orang? Pasti saya tanya. Loh kenapa? Nah ini loh yang saya lakukan. Oh itu kapasitas untuk 3 orang Pak. Terima kasih. Bukan saya senang di kamar gede. Tidak. Maka saya akan minta kepada pihak panitia, tolong carikan 2 orang jemaat bapak atau ibu pemuda yang nemani saya tidur. Karena kapasitasnya 3 orang. Sayang, kalau sendiri mereka pasti kaget saudara. Loh, bapak bisa tidur dengan orang yang gak dikenal? Saya punya jawaban sejak puluhan tahun yang lalu. Begini jawaban saya, asal mereka itu orang. Saya gak perlu kenal, walaupun namanya saya gak tahu karena belum ketemu. Pokoknya orang. Aduh, luar biasa. Saya baca komen di Facebook saya. Ini salah seorang anak kami yang sudah doktor dari Universitas Indonesia. Hari ini Nobais, dia nulis begini. Betul sekali. Kalau pelayanan kita tidak lagi murni dan tidak lagi berorientasi kepada pemberdayaan manusia, tetapi ketika pelayanan kita mulai berorientasi pada jabatan, uang, dan harta, popularitas diri, maka kosmetik akan mulai muncul. Terima kasih nak, betul sekali. Yaitu polesan-polesan. Jadi berapapun kapasitas hotel yang dibuka oleh panitia untuk saya akan isi semaksimal mungkin. Nah di situ saya memuridkan mereka, sehingga mereka nggak cuma dengar khotbah saya, tapi mereka melihat hidup yang saya lakukan, yang saya buat, seperti khotbah yang saya sampaikan. Jadi mereka melihat itu. Satu kali saudara, sudah agak lama kejadiannya. Ya, ada acara besar. Panitia menyewa hotel mewah di Jakarta Barat, dekat dengan Citraland, Mall Citraland. Nah, hotel ini bukan cuma 1 kamar, tapi apartemen. Ada dapurnya, ada 3 kamar. Nah, 1 kamar diisi berapa orang sesuai kapasitasnya. Nah, saya pembicara
Tadinya mau dicarikan kamar privat. Enggak, saya senang rame-rame. Lebih suka saya kalau di apartemen yang 3 kamar. Nah kebetulan di 3 kamar itu saya dapat kamar paling besar. Karena saya pembicara. Tapi saya nggak mau tinggal sendiri. Nah kamar yang besar itu bisa muat 4 orang. Karena 2 tempat tidur besar. Nah saya juga tidak milih siapa nanti yang satu tempat tidur dengan saya. Terserah panitia. Saya nggak pernah ngurusin gitu. Nah, di antara mereka yang sekamar dengan saya tadinya nggak kenal, tapi setelah itu jadi kenal. Maaf, ini cuma cerita. Nah kan sikat giginya tahu semua, wong kami satu kamar mandi. Nah yang satu ini batuan ini, aduh, sikat giginya itu kotor sekali. Dia rupanya kalau habis sikat gigi, dia nggak bersihkan sampai bersih pasta giginya. Jadi tertinggal. Waduh, saya ngeliat itu, jadi geli juga. Dan saya nggak tanya, ini sikat gigi siapa? Saya juga nggak tahu. Akhirnya saya ngerebus air sampai mendidih. Saya rendam sikat giginya orang ini. Saya nggak tahu milik siapa, karena saya nggak tanya. Nah, setelah tiba waktunya hari itu, dia ingin gosok gigi, dia bingung. Mana punya saya? Kayak itu karena dia hafal yang kotor itu, maaf. Saudara, akhirnya dia tahu. Loh, siapa yang bersihkan sikat gigi saya ini? Ya karena dia tanya, ya saya jawab, saya tadi. Wih, dia kaget. Maaf ya untuk kemuliaan Tuhan. Pembicara, hamba Tuhan, bersihkan sikat giginya orang gak dikenal. Ya karena saya gak sempat belikan yang baru masalahnya. Ya udah yang ada itu saya bersihkan. Saudara, dari ceritanya setelah berapa waktu, kemana saja dia pergi, dia menceritakan masalah sikat gigi dia yang saya bersihkan itu. Nah saya tahunya dari orang-orang lain yang dengar cerita dia. Nah itu saya nggak tahu saudara menilai bagaimana kasus ini. Dan banyak lagi yang lain. Maka itu saya ulangi lagi. Jangan ada kata privasi dalam hidup hamba Tuhan. Biar Tuhan yang dikenal lewat hidup kita. Tadi waktu makan malam, saya duduk dengan seorang calon istri hamba Tuhan. Nah, terus saya cerita. Ini tentang istri saya. 3 bulan sebelum kami menikah, ada 3 hamba Tuhan. 2 senior, 2 sudah dipanggil Tuhan. Tinggal 1 yang masih hidup. Nah 3 hamba Tuhan itu kenal baik saya. Dan mereka juga kenal baik istri saya. Calon istri saya waktu itu. Apa yang mereka nasihatkan saya. Dan 3 hamba Tuhan ini datang dalam waktu yang berbeda-beda. Dan akhirnya saya tahu mereka gak saling janjian. Cuma prihatin kepada istri saya. Concern. Mereka datang bergantian dengan berita yang sama. Kami pesan, nanti kalau kamu menikah, jangan tinggal rame-rame. Seperti kamu sekarang. Ingat loh, istrimu itu warga negara Kanada, walaupun dia orang Indonesia. Saya tertawa. Jawaban saya, maaf, saudara-saudara bertiga terlambat ngomong ini. Sebab jauh sebelum itu, ketika calon istri saya waktu itu sudah memutuskan untuk mau menikah dengan saya dan balik ke Indonesia,
saya pesan ini. Nanti kalau kita sudah menikah, kita nggak cuma tinggal berdua loh, tinggalnya rame-rame. Kaget dia. Rame-rame itu maksudnya punya pembantu berapa? Oh enggak, bukan membantu. Itu anak-anak rohani. Wah, dia nggak bisa bayangkan. Tapi saya terangkan baik-baik, saya ajari. Puji Tuhan. Sudah jalan 30 tahun lebih berapa hari usia pernikahan kami. Dan sejak kami menikah 30 tahun yang lalu sampai hari ini, nggak pernah sepi rumah kami. Selalu ada orang yang tinggal. Bahkan pernah berapa tahun yang lalu, satu keluarga tinggal dengan kami, dengan anak-anaknya. Itu keluarga Bapak Pendeta Tapenson Pardede, satu rumah. Yang tinggal dengan kami tahu, kami pernah bertengkar, kami ribut, wajar, namanya manusia. Kami nggak nutup-nutupi. Saya panggil mereka yang di rumah. Tadi kalian dengar, kami ribut-ribut, ya mereka ya dengar memang satu rumah. Saya terbuka dengan mereka. Saya ajarkan. Ini masalah keributan kami tadi. Kalau saya salah, saya akui saya salah. Dan berapa kali kami minta, doakan kami ya atas kegagalan kami ini. Mereka belajar. Semua yang ada di rumah, kami nggak ada kunci kamar tidak ada, kunci almari tidak ada, terbuka. Kalau kami pergi, kami nggak kunci kamar, almari tidak. Kalau ada yang mau ngecek silakan. Sampai segitunya saya hidup. Oh, ini komen lagi nih Dokter Hari Neno Pais. Hahaha. Itulah salah satu ciri khas servant leadership yang berorientasi kepada pemberdayaan manusia dan ingin selalu dekat dengan para pengikutnya dengan kasih yang tulus dan tegas, sama seperti pola kepemimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih nak. Jadi percuma pakai topeng, percuma. Orang boleh melihat topeng kita, tapi Bapa di surga bisa melihat tembus di balik topeng itu. Ngapain kita pakai tutup-tutupan? Saya punya prinsip, orang yang paling capek di dunia bukan orang yang kerjanya angkat-angkat karung, angkat-angkat besi, karung beras. Tidak. Orang yang paling capek di dunia adalah orang yang pakai topeng. Dia capek sebab kemana-mana menutupi, takut ketahuan aslinya. Gak usah. Justru hidup yang bisa diawasi oleh banyak orang, itu hidup yang paling enak, sehingga kita gak repot-repot ngurus diri sendiri biar orang lain yang menilainya. Ringan hidup seperti itu. Nah, ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bermuka dua, bisa lebih Olva. Ya. Lihat Tuhan Yesus. Walaupun di 4 Injil tidak ditulis, ya, Tuhan Yesus punya kamar pribadi enggak ditulis. Tapi kita percaya, jangan lagi kamar pribadi, rumah aja enggak punya. Berarti 3,5 tahun itu Tuhan Yesus serumah bersama 12 muridnya, makan bareng, tidur bersama, pergi jalan bersama. Wah, luar biasa itu. Ya. Oh, ada yang tanya, apakah khotbah malam ini tentang topeng, tentang apa adanya, ada hubungan dengan ayat yang pernah disampaikan Keluaran 20-25? Tapi kalau engkau membuat mesbah, ya, jadi biar apa adanya, nggak usah dipoles. Ya, maaf ya, ada anak ribut. Jadi biar apa adanya. Tuhan suka ketulusan, Tuhan suka keaslian dan kemurnian.
Tuhan suka. Saudara, maka itu mulai hari ini kita harus hidup apa adanya, transparan, tembus pandang, luar dalam sama, mulut dan hati sama. Jangan hati lain, mulut lain, jangan sama. Wah, maka kalau kita bisa transparan, percayalah iblis tidak akan bisa punya tempat untuk bersembunyi. Itulah dia. Jadi jangan beri kesempatan pada iblis. Itu artinya jangan punya topeng dan jangan punya tempat untuk bisa menyembunyikan sesuatu. Iya. Oh, ini ada yang cerita. Ya, Pi, saya juga pernah tinggal beberapa hari di rumah Papi di Surabaya. Di rumah itu ada hamba Tuhan dan keluarganya juga anak-anak rohani Papi. Waktu itu kira-kira tahun 1998. Iya. Betul, ada yang komen lagi. Jika tinggal banyak dengan banyak orang, maka karakternya jadi matang. Betul. Jadi indah sekali. Suatu kali kami diundang ke Denpasar dan kami dapat hotel yang resort, rumah jadinya. Ya, itu di Bali Mandira. Nah, karena kebetulan kami datang 8 orang. Dari 8 orang ini 2 itu Muslim. Nah, yang satu itu baru pertama kali kenal saya dan baru ikut pelayanan. Ya, saya sengaja ajak mereka karena mereka ini belum pernah tahu Bali. Jadi kami nginep di satu rumah. Nah, yang Muslim baru ini masih kaku, belum biasa. Tapi yang Muslim satu sudah agak lama jadi anak saya. Nah, saudara, karena mereka sudah biasa tinggal dengan saya. Maaf, saya cuma cerita. Jam sholat asar tiba. Nah, yang Muslim satu yang sudah lama jadi anak saya, otomatis dia siapkan sajadahnya, dia siapkan wudhu, lalu dia sholat. Nah, yang Muslim yang baru ini kaget. Dia itu datang kepada saya dengan wajah yang surprise. Pak, jadi Papa enggak apa-apa kalau kami sholat? Dia tidak. Kenapa harus Papa marah? Wih, dia kaget, saudara. Wah, Papa ini luar biasa. Saya bilang, Papa enggak pernah mempersoalkan agamanya orang. Enggak perlu. Wih, anak ini kaget. Maka itu dia tidak merasa canggung. Sorenya ada kebaktian ibadah, dia ikut. Karena dia lihat saudara yang Muslim satu ikut juga. Dengan siap-siap ikut. Enggak masalah. Oh, ada banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Benar, capek banget hidup bertopeng. Lebih capek dari angkat-angkat semen. Betul. Ini Kurga yang komen. Tuh Kurga, ada suaramu ini. Ada siapa ini? Ada Michelle, ada Ati, ada Naldo, Kurga. Betul, hidup itu jadi enak. Nggak usah takut rahasia kita diketahui oleh orang lain. Ya, relax. Kalau kita mau hidup apa adanya. Oke, kita lanjutkan. Mazmur 18. Mazmur 18. Kita lihat. Mulai ayat 23. Ini Papa kita. Mazmur 18 mulai ayat
23. Ayat 23. Mana, tunggu. Ya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu. Nah ini, karena itu. Ada apa? Kalau saudara dan saya hidup tidak bercela di hadapannya, dan langkah-langkah kaki kita jaga dari semua kesalahan. Karena itu dampaknya, akibatnya besar. Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ya, kenapa? Nah, Filipus, coba ayat ini yang pakai berapa terjemahan? Ayat 24 ya, 25. Oh, oke lah, ini membingungkan kan, 24, 25. BIS. Maka Yahweh membalas perbuatanku yang benar, sebab ia tahu aku tidak bersalah. Oh, ringkasnya. Oke. Jadi ayo kita periksa hidup kita. Ya. Terus ayat 25. Oh, sebentar. Ini 24. Waduh, bingung. Coba 24 tadi, 24. Ya, maaf. Saya kecepatan terjemahan baru. 24-nya Filipus. Maaf ya, karena Mazmur antara yang di aplikasi dengan yang buku, angka ayatnya itu beda. Karena itu Yahweh membalas kepadaku berarti yang mana ini? Aduh. Oke lah, satu terjemahan aja Filipus, bingung malah ini. Satu terjemahan aja, coba kembalikan terjemahan baru. Maaf. Ayat 24, saya ulangi lagi. Ya. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara perhatikan kata sesuai. Yaitu ayat berikut. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Nah ini yang harus hati-hati, gak enak kalimatnya. Tetapi terhadap orang yang bengkok, yang gak tulus, yang penuh kelicikan, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, itu orang bengkok. Engkau berlaku belat-belit. Jadi gak enak sekali. Ayo kita lihat terjemahan yang lain. Dari Palu ada komen. Betul, Papi tidak pernah mempermasalahkan agama apapun. Makanya Papi disenangi banyak orang dan sangat dirindukan. Dimanapun Papi pergi, mau di desa, di kota, sampai ke luar negeri, Papi bisa masuk ke semua golongan apa saja. Dari yang terkecil sampai yang terbesar sekalipun. Bagi kemuliaannya. Makasih Yohana. AYT. Terhadap orang yang suci, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri suci. Namun kepada yang jahat,
engkau berbelat-belit. BS. Terhadap orang yang suci, kau nyatakan dirimu suci. Tetapi orang yang jahat kau musuhi. MLT. Terhadap orang yang suci hatinya, engkau memperlihatkan dirimu suci. Tapi terhadap orang yang curang, engkau menentang. FIA-nya Filipus. Maka itu hati-hati. Ya El, terima kasih anak saya yang tinggal serumah pernah tahu. Ada pencuri masuk, ya udah, saya terima. Saya nggak pernah takut. Kenapa pencuri masuk saya terima, saya nggak teriak. Boleh, enggak. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri, kesempatan. Ya, pakai cara itu. Engkau memberkati orang-orang yang suci dan mendatangkan kemalangan kepada orang-orang yang meninggalkan jalan-jalan. Jangan itu terjadi atas hidup kita. Ya. Jadi ayo semua kita tulus. Ada yang komen saya nggak tahu. Tapi Daniel tidak mempunyai apa-apa di dunia untuk dipertahankan. Jadi hidupnya lebih plong, santai, tidak takut kehilangan apa-apa. Haleluya. Itulah hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Luar biasa. Jadi siap ya untuk kita jadi pribadi yang murni. Nah, saudara, kalau kita nggak pakai topeng, maka kebaikan Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Kita lihat. Nah, kalau saya menggunakan ayat ini untuk menolong beberapa saudara, ya, menolong beberapa saudara yang kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan hanya baik pada si A, si B, si C, tapi kok dia nggak baik kepada saya? Biasanya orang Kristen yang seperti itu terus akan ungkit-ungkit jasa baiknya kepada Tuhan yang pernah dilakukan. Bukankah saya sudah buat ini, sudah buat itu untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Nah, yang kecewa, mengeluh, menuntut Tuhan, baca firman ini. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka. Jadi enggak bagi semua anak Tuhan, tidak. Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wow. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa Tuhan pilih kasih, jangan salahkan Tuhan. Lebih baik rendah hati, periksa diri. Hati kita tulus atau ada bercak-bercaknya? Murni atau ada yang tersembunyi? Jangan. Ini ada anak saya lagi komen. Makasih Rinto. Saya baca komennya. Benar sekali apa yang disampaikan. Mungkin ini sangat menyinggung banyak hamba Tuhan maupun anak Tuhan yang bertopeng. Wih. Ya. Satu lagi komen. Orang yang di depan umum ngotot berdoa dengan cara agamanya, doanya tak akan didengar oleh orang lain yang agamanya berbeda. Tetapi orang yang berdoa tanpa format agama, siapapun akan mengamenkan doanya. Betul sekali, Finis. Makasih, Mike. Mike, Papa sudah lama ini nggak lihat kamu. Baru hari ini anak saya Mike Derek menongol dalam terjemahan Amplified Bible. Truly God is good.
to Israel, even to those who are upright and pure in heart. Murni pure. Terima kasih. Makasih nak. Kabar gimana? Istri anakmu Mike? Udah lama gak dengar. Jadi ini Tuhan kita yang luar biasa, ketulusan hati, kemurnian hati, itu yang Tuhan minta. Maafkan saya, ya, jangan ada yang tersinggung begini. Ya nggak banyak sih, tapi ada hamba-hamba Tuhan. Ya, gini loh. Kenapa kalau dia menuju ke mimbar, entah mau doa atau mau khotbah, loh kok suaranya dirubah, digede-gedein? Saya nggak bisa nirukan sih. Tapi ngerti ya maksud saya, ada ya? Nggak semuanya. Saya tanya, kamu kok jadi kayak dalang, suaramu berubah kalau sudah di mimbar? Untuk apa? Tapi ada yang jawab loh, supaya kelihatan berwibawa. Untuk apa wibawa? Kok karena suaranya? Nah, kalau ada orang ingin dinyatakan berwibawa, suaranya digede-gedein padahal suaranya aslinya kecil, dia akan capek loh saudara. Betul enggak? Ngomong digede-gedein terus maaf-maafin. Nah, jadi Tuhan suka yang murni, yang asli, yang apa adanya. Ayo kita robek ya topeng kerohanian kita. Sudahlah, apa adanya. Gak usah takut dikatakan orang ini orang itu. Tidak. Hidup karena kata Tuhan, bukan hidup karena kata orang. Tidak. Maka itu kalau ada orang berkata gini dikit-dikit, nanti orang ngomong apa? Nanti orang ngomong apa? Gak usah. Saya punya ilustrasi. Ini betul-betul luar biasa. Ada dua ilustrasinya. Satu tentang rumah, dua tentang mobil. Begini. Satu hari saudara ada di daerah baru, menuju ke rumah teman saudara. Nah, begitu menuju ke rumah teman saudara, di sebelah kanan saudara melihat ada rumah besar. Wih, kelihatan ini rumah mewah, mahal, keren, bagus. Tapi, wih, kusam. Rumputnya tinggi-tinggi. Pokoknya gak terawat. Terus yang kedua, ini kisah lain, ke tempat lain. Saudara jalan, loh, saudara melihat ada mobil mewah, entah BMW, Mercedes, pokoknya mobil, ngomong aja Rolls Royce sekalipun, yang diparkir di pinggir jalan. Dan ternyata mobil itu juga kotor, nggak terawat. Nah, pertanyaan saya, saudara akan mikir apa? Melihat rumah mewah, tapi nggak terawat. Lihat mobil mewah, kok dibiarkan di pinggir jalan kotor, nggak terawat. Jangan jawab, coba dikasih saya, awas itu. Bukan itu yang saya maksud. Ayo, saudara mikir apa? Muncul apa pertama kali? Ada komen dari Medan, seorang gembala. Luar biasa, firman Tuhan yang hidup. Saya senang mendengar firman Tuhan yang keras, tapi kehidupan. Bapak Daniel memiliki karakter menghargai dan mengkritik penuh kasih. Haleluya. Ya, ayo. Saudara akan komen apa? Oh, ada yang komen dari Sydney. Orangnya di luar negeri, 6 bulan gak pulang, Pak. Oke, bukan. Ayo, jawab. Ada yang komen di Facebook, malas,
Bukan. Ayo, mana komennya? Wah, kok bingung? Kenapa bingung? Jangan. Ya. Ayo. Ada yang komen lagi. Kalau cerita kehidupan papa itu nggak habis-habis. Karena kehidupan papa udah bertahun-tahun dirasakan semua anak-anaknya. Bagaimana papa itu tidak khotbah saja, tapi papa selalu berbagi hidup yang nyata dengan anak-anaknya. Ayo, ada yang apa? Komen saudara. Ya, ini saya lupa siapa ini. Saya pernah tinggal satu rumah, walaupun berapa waktu di Nabire, mungkin saya rasa sudah seperti surga, keterbukaan, transparan. Di rumah saya rasakan penuh damai, tanpa topeng-topengan, meskipun sederhana, tapi bisa dirasakan kekayaan kasihnya. Haleluya. Betul. Ya. Iya, murni. Oke, ada yang jawab. Kalau kita lihat rumah mewah tapi nggak terurus, orangnya merasa itu bukan barang mewah, tapi bagi kita itu mewah dan menawan. Bukan. Oke, saya jawab sendiri. Oh, kenapa disia-siakan? Sayangnya barang berharga kok disia-siakan? Bukan. Dengar ya. Setiap kali saudara dan saya melihat rumah mewah yang tidak terawat, mobil yang sangat mewah juga tidak terawat, ini yang muncul di hidup kita. Siapa pemiliknya? Ayo, betul enggak? Siapa yang punya itu? Mana jawabannya? Kok belum keluar? Betul enggak, saudara? Nah, betul. Saudara, ini yang saya temukan dalam hidup. Saya kaget. Jadi, saudara tidak perlu hidup karena kata orang. Papa di surga yang memiliki hidup kita tidak akan membiarkan kita rusak dan dikotori. Dia pasti merawat kita, menjaga kita, asal mau nurut. Luar biasa. Topeng rohani itu artinya memiliki kepribadian ganda tanpa disadari. Amin ya nak. Ini anak saya pengacara nih, Tampu Bolon. Ya. Sangkan paraning dumadi, artinya ya kembali kepada pemiliknya, kembali pada awal kejadiannya. Maka itu saudara, jangan hidup karena kata orang. Gak usah pakai topeng. Pemilik kita itu bertanggung jawab atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ada komen di Instagram. Betul. Rumah yang berpemilik pasti dirawat dan dijaga. Betul. Apalagi rumah mewah, mobil mewah. Jadi kalau masih ada di antara kita masih pakai topeng, berarti saudara belum sadar siapa yang memiliki hidup saudara. Kalau kita semuanya sadar, sesadar-sadarnya bahwa Tuhan Yahweh, pemilik hidup kita, Dia bertanggung jawab, pasti merawat kita, asal nurut, dan kita hidup tidak tergantung apa kata orang. Haleluya. Jadi tanggalkan topengmu hari ini. Gak usah takut orang mengenali aslinya kita. Gak usah takut.
Sungguh saudara, saya suka tinggal rame-rame. Ayo, supaya orang bisa melihat kita waktu di luar rumah dan di rumah sama. Terima kasih Papa, kami gak mau pakai topeng lagi mulai hari ini. Biar dunia mengenal kita apa adanya. Betul Yongki, ini anak saya di Pontianak. Ada lagunya Noah, justru itu Papa paling suka. Buka dulu topengmu. Benar, iya. Karena kita harus belajar untuk mengenal. Kita harus tahu dari mana kita berasal dan siapa pemilik kita. Iya, haleluya. Oke ya, jadi hidup yang tanpa topeng, dampaknya, akibatnya besar. Satu, pasti kebaikan Tuhan kita rasakan terus. Karena hati murni gak pakai topeng. Dua, kita gak capek pakai topeng terus. Yang ketiga, Yesus dikenal dengan keterbukaan kita tanpa tutup-tutup. Ya, no jaim katanya. Bapak sudah tahu orang yang hidup apa adanya dan tanpa topeng akan lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan. Ya, hidup apa adanya. Topeng itu hanya menyiksa diri. Keterbukaan itu kehidupan yang sangat memberkati orang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunjukkan Yesus kepada dunia. Betul, Pak Gembala dari Medan, Pak Purba. Hidup kita suratan terbuka yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Mau lihat Pak Purba. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Oh, ini anak saya dokter komen lagi. Amin. Terima kasih atas pelajarannya malam ini. Bagus sekali. Supaya kami selalu tulus dan murni di dalam bekerja dan melayani sesama. Sehingga kita selalu berkenan di matanya. Dan saat ini memang gereja dan masyarakat membutuhkan orang-orang, pelayan-pelayan, pemimpin seperti ini yang terbuka. Makasih Yoga. Hidup yang berdampak itu hidup tanpa topeng. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi pelaku firman. Buka topengmu supaya dunia melihat Yesus lewat kita.